Hi guys, welcome back again. Oke teman-teman, kali ini aku akan membawakan tentang pembahasan. Tapi dari mulai sekarang, di tema pembahasan ini akan ada beberapa kasus-kasus yang menarik dari berbagai dunia yang akan aku infokan atau aku sajikan buat kalian tentu aja. Nah, untuk kasus yang pertama ini akan aku buka atau akan aku awali dengan kasus yang pernah terjadi di New York, yaitu tentang kasus Baby Hope. Kasus Baby Hope ini adalah kasus yang pernah menggemparkan New York pada tahun 2013. Baby Hope sendiri adalah nama atau julukan yang diberikan kepada kasus pembunuhan sekaligus pemerkosaan kepada seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang bernama Angelica Castillo, yang dimana kasus ini baru bisa terungkap setelah 22 tahun. Nah, jadi seperti apa sih kronologi lengkap dari kasus ini yang benar-benar baru bisa terungkap setelah 22 tahun lamanya? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah, serta jangan lupa untuk tekan tombol lonceng sekaligus yang ada di sampingnya, biar kalau misalkan nanti aku up video terbaru, kalian gak pernah ketinggalan notifikasi terbaru dari aku tentunya. Angelica Castillo lahir pada tanggal 24 April 1987 di Queens, New York, Amerika Serikat. Kasus untuk Baby Hope ini mendapat perhatian nasional karena untuk usia yang masih muda dan cara kematiannya yang bisa dibilang tragis dan keji. Awal mulanya, ayah Angelica yang bernama Genaro Ramirez atau Genaro Ramirez telah mengambil 2 dari 3 orang anaknya yang masih kecil dari ibu mereka yang bernama Margarita Castillo. Margarita menduga dia telah mengambil Angelica dan saudara perempuannya Mary Bell, lalu kembali ke negara asalnya yaitu Meksiko. Tetapi pada kenyataannya, Genaro meninggalkan Angelica di New York untuk tinggal bersama dengan sepupu perempuannya, Belvina Juarez Ramirez, dan saudara laki-lakinya yang tinggal di sebuah rumah di Astoria, Queens. Nah, selang beberapa lama dari kepergian 2 anaknya, Margarita tidak pernah melaporkan kehilangan anak-anaknya yang dibawa pergi begitu saja. Setelahnya, pada tanggal 23 Juli 1991, NYPD atau singkatan dari New York Police Department atau Departemen Kepolisian New York membuat penemuan mengerikan di sepanjang Henry Hudson Parkway di Manhattan, New York. Mereka menemukan kotak pendingin warna biru tua yang ternyata di dalamnya ada tubuh seorang anak kecil berusia 4 tahun yang dibungkus dengan kantong plastik. Di bawah kaleng-kaleng minuman soda dan air yang belum dibuka. Jadi kantong tersebut ditutupi oleh beberapa kaleng soda dan air minum yang belum dibuka. Mungkin sebelumnya itu masih menjadi es ya. Nah, tubuh tersebut sudah membusuk dan tidak dapat dikenali. Mayat tersebut telanjang dan ditempatkan dalam posisi seperti janin, yaitu meringkuk, serta diikat dengan 2 tali, yaitu tali tirai Venesia dan tali biasa. Segera kasus tersebut dikenal atau dijuluki sebagai Baby Hope. Dari sana, para penguji menyimpulkan bahwa Baby Hope kemungkinan adalah keturunan Hispanik, berambut hitam, berombak, beratnya hanya sekitar 28 pound atau 13 kilogram, dan merupakan korban pelecehan seksual serta diperkirakan telah meninggal pada sekitar 18 Juli. Mereka pun memperkirakan usianya antara 3 sampai 5 tahun. Lalu, setelah jenazah awalnya itu ditemukan, ada seorang saksi yang mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia telah melihat seorang pria dan wanita Hispanik membawa pendingin di lokasi di mana mayat itu ditemukan. Sebelum penemuan, sekitar waktu gadis itu diperkirakan telah dibunuh. Setelah melakukan pemeriksaan yang begitu panjang pun selesai dan kasusnya tetap tidak terpecahkan, akhirnya polisi pun memberikan sejumlah uang untuk mulai menguburkan korban. Nah, kasus ini pun tetap dingin selama beberapa tahun. Belum ada kejelasan siapa anak di balik nama Baby Hope tersebut. Hingga makam Baby Hope pun digali pada tahun 2006 dan 2011 untuk mendapatkan informasi DNA. Melalui proses yang begitu panjang sampai pengembangan DNA yang digunakan untuk mengidentifikasi korban, otoritas membuka kembali kasus ini pada tahun 2013 dan meminta bantuan informasi dari publik juga. Titik Terang pun hadir untuk membantu memecahkan kasus ini.
ketika ada seorang wanita anonim yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia telah mendengar percakapan 2 tahun sebelumnya antara seorang ibu dan orang lain mengenai hilangnya putrinya. Nah, informasi ini pun mengarahkan para penyelidik ke Margarita Castillo dan perbandingan DNA pun membenarkan bahwa ia adalah ibu dari baby Hope yang kini dapat diidentifikasi sebagai Angelica Castillo. Begitu para penyelidik mengidentifikasi Angelica dan keluarganya, upaya lebih lanjut pun membawa mereka ke nama-nama saudara sepupu ayahnya, yaitu Conrado Juarez yang berusia 52 tahun dan saudara perempuannya yang sudah meninggal yaitu Belvina Juarez Ramirez. Conrado Juarez pun diinterogasi oleh para detektif setelah ditemukan ia bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran di Mantan. Interogasi berikutnya pun menyebabkan ia ditangkap karena kejahatannya melakukan pembunuhan. Ketika diinterogasi, si Conrado Juarez ini pun membuat pengakuan yang mencengangkan publik. Sampai-sampai masyarakat pun tidak bisa berkata apa-apa lagi saking geramnya atas pengakuan yang telah diberikan oleh Conrado ini. Conrado Juarez ini pun mengaku bahwa ia dan saudara perempuannya Belvina telah menyiksa, memperkosa, dan menyodomi anak itu sebelum membekapnya. Juarez yang pada saat pembunuhan itu berusia 30 tahun telah mengikat Angelica ke sebuah meja di apartemen saudara perempuannya dan melarang Angelica meminum air beberapa kali. Juarez awalnya mengaku ia tidak bermaksud untuk membunuhnya, tetapi kemudian mencekiknya dengan bantal, seperti ditutupi oleh bantal, setelah dia berteriak saat pemerkosaannya. Nah, si Juarez ini segera memberitahu Belvina bahwa Angelica sudah mati, dan saudara perempuannya itu pun bersikeras untuk mereka membuang mayat itu. Lalu tubuh Angelica pun ditempatkan di pendingin warna biru tua dan bergegas mengambil layanan mobil ke Mantan untuk membuang tempat pendingin tersebut. Nah, sebelumnya kan aku pernah bilang bahwa ibunya si Angelica yaitu Margarita tidak pernah melaporkan kehilangan anak-anaknya saat dibawa pergi begitu saja ke kepolisian. Memang agak aneh gitu ya, kenapa saat anak-anaknya dibawa pergi begitu saja, dia tidak melaporkan kejadian tersebut, padahal dia mempunyai alasan tertentu kenapa dia tidak melaporkannya. Ketika Margarita diwawancarai, ia menolak untuk menunjukkan wajahnya, tetapi berbicara melalui pintu tertutup. Ia mempunyai alasan kenapa ia tidak melapor ketika anak-anaknya dibawa pergi begitu saja. Margarita mengklaim bahwa ia dan keluarganya telah mencari putrinya tetapi tidak pernah menemukannya. Dan laporan lain pun mengungkap bahwa Margarita dan keluarganya adalah pendatang yang tidak berdokumen atau imigran gelap gitu. Dan ia tidak bisa berbahasa Inggris. Ia mengikuti berita tentang baby Hope, tapi ia terlalu takut untuk melapor. Jika diketahui ada orang di negara itu tanpa dokumen selama investigasi, mereka akan dideportasi. Ia juga menggambarkan kehancurannya ketika mengetahui nasib Angelica dan kemarahannya terhadap Juarez. Lalu, adiknya Angelica yang bernama Laurencinta Ramirez berbicara kepada wartawan dengan kesedihan dan kemarahan yang ia rasakan tentang kasus ini. Yang dimana selama ini ia tinggal bersama dengan ibunya. Ia tidak pernah mengetahui sampai dia berusia 11 tahun bahwa dia memiliki saudara perempuan yang telah dibunuh. Dia diberitahu oleh adik perempuannya, Maribel Castillo, yang telah tinggal bersama ayah mereka ketika gadis itu kembali untuk tinggal bersama anggota keluarganya yang lain. Yang dimana si Maribel ini yang pernah dibawa sama ayahnya dengan Angelica gitu. Tapi yang benar-benar dibawa adalah si Maribel, kalau si Angelica kan ditinggalin gitu kan. Si Laurencinta Ramirez ini pun mengatakan dia tidak mengingat saudaranya yaitu Angelica yang berusia 2 tahun ketika ayah mereka yang kejam mengambil Angelica dan Maribel. Ia menyatakan bahwa ia tidak mengenal baby Hope sampai kasus itu dibuka kembali pada tanggal 8 Oktober ketika ia pertama kali mendengar tentang kasus baby Hope yang terkenal saat menonton TV. Sampai saat ini, Ginero Ramirez atau ayah mereka itu belum pernah ditemukan, tetapi dia kini berada di Puebla, Meksiko dan mungkin masih tidak mengetahui apa yang terjadi pada putrinya setelah ia memberikan putrinya pada saudaranya itu.
Dan Juarez sendiri kini telah meninggal dalam tahanan pada tanggal 19 November 2018 karena kanker pankreas, setelah ia mengubah permohonannya menjadi tidak bersalah ketika didakwa melakukan pembunuhan tingkat 2 dan mengklaim pengakuannya itu dipaksakan. Dan polisi pun masih yakin bahwa Juarez memiliki korban lain yang belum diidentifikasi sampai sekarang. Nah, begitulah kronologi dan penyelesaian dari kasus Baby Hope ini yang pernah menggemparkan New York pada tahun 2013, yang di sana tuh terkenal beritanya sebagai bayi di dalam pendingin. Oke guys, segitu dulu aja video dari aku kali ini. Aku mau mengucapkan thanks for watching buat kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk pesan-pesan di awal tadi ya, serta nantikan terus video-video selanjutnya. Oh iya, jaga terus kesehatan kalian dan keluarga kalian tentunya. And see you next time, bye-bye.